Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal matching fund saya tahun 2023 kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat dengan judul pengembangan e-learning platform berbasis website untuk mikro fasilitator UMKM pangan kaki lima. Latar belakang, oke, yang pertama latar belakang kami diawali dengan UMKM PKL yang memiliki stigma jorok di masyarakat dan tidak berkelas. Lalu juga ada latar belakangnya UMKM PKL itu memiliki tingkat rebound yang baik dalam menghadapi pandemi, yaitu terbukti sekitar 84,8%. Dan UMKM PKL juga memerlukan digitalisasi untuk meningkatkan kelas dan kualitasnya, ya. Sehingga nantinya mitra pelaku di sini mitra kita Human Inisiatif itu suatu lembaga LSM yang mana uh, mitra kami itu memiliki suatu fungsi penghimpunan dana yang bersifat charity ke UMKM PKL banyak namun minim memberikan edukasi dan pemberdayaan yang dibersamain dengan menggunakan edukasi itu sering sekali memberikan efek kemanfaatan yang lebih panjang dan berkelanjutan daripada tidak dilakukan edukasi. Dan mitra kita ini belum memiliki e-learning bagi UMKM yang bisa diakses siapa saja dan kapan saja, sehingga dengan permasalahan yang dimiliki UMKM PKL dan permasalahan yang dimiliki oleh mitra Politeknik Negeri Media Kreatif sebagai tempat lahirnya inovasi terpanggil untuk mengembangkan suatu e-learning platform berbasis website untuk mikro fasilitator UMKM pangan kaki lima atau PKL yang dapat diakses oleh berbagai cabang mitra di seluruh Indonesia. Oke, adapun gambaran kegiatan kita ini yang pertama nanti kita akan melakukan konversi TOR ke dalam MBKM, di mana TOR itu adalah term of reference, ya. Nanti apakah anak-anak yang dilibatkan dalam kegiatan matching fund ini akan bisa masuk ke dalam kurikulum, sehingga mereka nanti hasil kegiatan matching fund ini bisa dikonversi menjadi nilai mata kuliah. Setelah itu nanti kegiatan kita adalah mengembangkan materi ajarnya, dan setelah materi ajar dikembangkan, kita akan rancang e-learningnya, platform untuk pelatihan nanti. Setelah itu, kita akan melakukan deployment dan melakukan pelatihan penggunaan e-learning kepada UMKM. Dan langkah terakhir kita akan melakukan evaluasi hasil pelatihan kepada UMKM yang telah diberikan pelatihan. Adapun menu nanti yang akan disediakan atau yang bisa diakses dalam e-learning itu ada video pembelajaran, ada modul, ada PPT, ada pretest dan posttest, dan ada juga worksheet berbasis website. Oke, langsung ini materi yang diajarkan di dalam e-learning kita nanti terdiri dari 3 materi utama. Yang pertama itu nanti perencanaan bisnis dan pengelolaan keuangan, di mana nanti perencanaan bisnis dan pengelolaan keuangan memiliki sub-sub materi lagi, di mana nanti subnya itu ada menumbuhkan motivasi berwirausaha, mengembangkan ide usaha, menyusun model usaha, menyusun rencana keuangan usaha produksi dan proyeksi keuangan, serta mengelola keuangan usaha. Nanti di mana setiap sub-sub materi ini akan diberikan video dan e-modul serta tes dan worksheet. Oke, nanti ada yang kedua, ada kita pemanfaatan platform marketplace digital untuk medsos untuk memperluas penjualan. Yang terakhir nanti ada standar dasar pelayanan dan kebersihan UMKM PKL, di mana nanti setiap materi ini memiliki sub materi lagi dan setiap sub materi akan diberikan video dan modul serta worksheet-nya. Oke, ini adalah gambaran dari
rancangan pengembangan sistem, nanti pengembangan sistem itu sendiri dimulai dari tahap analisis, di mana pada tahap analisis ini kita akan menganalisis kebutuhan dari mitra, permasalahan dari mitra, di mana nanti mitra ingin mengembangkan suatu platform e-learning berbasis website. Setelah nanti itu kita analisis, kita melakukan desain baik itu desain nanti user interface-nya, database-nya, dan lain-lain. Setelah dilakukan desain, langkah berikutnya adalah melakukan implementasi yang dari rancangan desain tadi diimplementasikan dengan menggunakan baris-baris kode. Ya, tentunya dalam hal ini pemrograman yang berbasis website. Setelah nanti hasil dari implementasi itu akan diuji coba melalui proses testing. Jika nanti proses testing sudah dinyatakan valid, maka akan dilakukan deployment. Deployment setelah itu akan dilakukan maintenance jika ada kesalahan. Oke, ini ada desain produk yang akan dikembangkan. Nanti gambaran e-learning kita nanti seperti ini. Nanti ada kelas-kelasnya. Ya, di sini contohnya ada mindset dan karakter, ada potensi karakter pasar dan analisis bisnis, manajemen keuangan, dan lain-lainnya. Jadi ini rancangan gambaran pelatihan yang akan dikembangkan. Oke, pada Masingpan 2003 ini kita terdiri dari 3 tim. Yang pertama saya sendiri, Andrian sebagai ketua. Nanti ada Elviana STP MSI sebagai ahli packaging, branding, dan marketing. Selanjutnya ada Ibu Eka Triana SEMSAK itu sebagai ahli pengelola keuangan dan akuntansi. Ada Ibu Tri Pajar Yurmama Eskom MT itu sebagai ahli animasi, dan ada Ibu Pratiwi Kusumowardani MDS sebagai ahli desain. Yang terakhir adalah Bapak Dimas Bayu P SSI MSC sebagai ahli pengelola pangan level UMKM, di mana tim-tim ini peserta bertanggung jawab atas keahlian masing-masing. Oke, dampak dari pengembangan e-learning platform berbasis website untuk mikro fasilitator UMKM pangan kaki lima itu bagi kesediaan mereka cipta itu ada yang pertama itu tersedianya platform edukasi UMKM yang tidak terikat proyek. Ya, artinya di sini edukasi yang diberikan ke UMKM itu bukan merupakan proyek dari HI gitu ya. Baru ini akan berdampak juga bagi penerima manfaat, di mana nanti penerima manfaat itu ada 50 mikro fasilitator UMKM PKL. Selanjutnya, terjadi peningkatan pengetahuan digitalisasi pemberdayaan masyarakat. Dampak yang kedua itu bagi Reka Cipta, yaitu tersedianya satu platform rujukan bagi orang-orang yang ingin memulai usaha. Di sini kita melibatkan 13 mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan dalam hal pengembangan platform digital dalam dunia kemanusiaan. Dan minimal 13 mahasiswa tadi terlibat dalam satu kegiatan MBKM atau Project Based Learning. Dampak yang ketiga itu tersedianya satu e-learning yang dapat diakses secara mandiri oleh siapapun. Dalam hal ini 6 dosen melakukan kegiatan di luar, dan adanya minimal 6 karya dosen yang digunakan oleh mitra. Luasan dampak kemanfaatan itu kita bisa melihat di sini ada 3 area utama yang akan berdampak, yaitu Indonesia Barat diwakili oleh Sumatera Utara, Jawa diwakili oleh Jakarta dan Bandung, Indonesia Timur diwakili oleh Maluku. 3 area ini merupakan area yang memiliki kantor cabang human inisiatif, yaitu rekan mitra kita.
Oke, proyeksi kita dalam 3 tahun ini, di tahun pertama ini kita mencoba untuk mengembangkan e-learning bagi mikro fasilitator UMKM PKL, peta penerima bantuan proses pemberdayaan dari data e-learning, dan kita juga proyeksinya menggunakan paperless nih, worksheet, jadi kita tidak perlu menggunakan kertas lagi, diusahakan seperti itu. Dan eh, ini seperti Halodoc versi UMKM. Jadi di UMKM nanti eh, pelaku UMKM dapat melakukan tanya jawab terhadap expert yang ada di e-learning nantinya. Di tahun kedua kita berusaha untuk mengembangkan web based nanti berbasis buku kas. Jadi tahun pertama tidak ada buku kasnya, nanti di tahun kedua kita berusaha mengimplementasikan buku kas ke dalam platformnya. Dan pengembangan pencatatan keuangan berbasis web, serta yang terakhir itu di tahun kedua kita lakukan pengembangan simulator desain dan cetak kemasan level UMKM agar produk mereka lebih dapat memiliki nilai lebih dengan melakukan pengemasan yang lebih baik. Di tahun ketiga itu kita berusaha melakukan pengembangan platform marketing bagi pelaku UMKM berbasis website dan pengembangan marketplace produk UMKM untuk bangsa-bangsa internasional. Oke, di sini adalah portofolio untuk dari Politeknik Negeri Media Kreatif, di mana nanti Politeknik Negeri Media Kreatif sudah memiliki portofolio seperti 4 modul usaha level UMKM, ada juga ini laboratorium virtual keamanan pangan berbasis Android. Ada juga ini simulator penjamah makanan. Ada juga ini simulator BMC, bisnis model kampas. Ada nanti ini juga simulator fire safety. Dan selanjutnya penutup, di sini ada suatu quote dari Bapak Presiden Jokowi di mana beliau berkata, kemudian yang terakhir berkaitan dengan digitalisasi, saya titip yang besar agar membawa yang kecil. Yang besar mau membesarkan usaha-usaha yang kecil, usaha mikro, agar mereka tidak tertinggal. Oke, terima kasih. Presentasi saya akhiri sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.